Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya dari Lezana Rede dengan NIM G00230444. Jadi di sini saya akan menjawab soal dari Inhal pretest anatomi ya. Jadi struktur anatomi esofagus dan gaster. Next, esofagus. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Di bagian atas itu ada palaring yang kemudian turun ke esofagus, lalu turun ke trakea dan lanjut ke bawahnya lagi. Oke, next. Nanti struktur anatomi esofagus. Jadi sebelum lanjut ke lebih mendalam, saya akan menjelaskan yaitu esofagus. Esofagus adalah suatu organ silindris berongga yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm pada orang dewasa, dan diameternya itu 2 cm saat kosong, lalu 3 cm saat berisi makanan, sedangkan panjang pada bayinya yaitu 8 sampai 20 cm yang berdiameter 0,5 cm. Kurang lebih esofagus tuh gambarnya itu seperti ini kurang lebih ya. Ini ada lower esophagus sphincter atau les, kemudian nanti turunnya ke perut stomach. Oke, next. Lalu ada esophagusnya terdapat 2 sphincter. Ya, di bagian atasnya dia ada sebutannya esophageal sphincter, yang di bagian atasnya itu ada upper esophageal sphincter, dan di bagian bawahnya itu ada lower esophageal sphincter atau kardiak. Nah, ini bagian atas dan ini di bagian bawah. Oke, next. Esofagus ini dibagi menjadi 3 segmen. Ada segmen cervical, segmen torakal, dan segmen abdominal. Nah, cervical ini bagian atas dari esofagusnya. Kemudian di segmen torakal ini ada ini ya, ada aorta, ada juga left principal bronchus. Kemudian ada hatinya juga di bagian torakal, lalu di bagian bawahnya ada abdominal, itu ada diafragma. Next, dinding esofagus ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa yang sifatnya bersifat alkali, kemudian ada lapisan submukosa yaitu bersifat sel sekretori, lalu ada lapisan muscularis ya, sirkular itu di bagian dalam dan longitudinal itu bagian luar. Kemudian ada lapisan serosa, itu jaringan ikat longgar. Next ya, ini untuk gambaran gaster. Nah, gaster ini sebelum lanjut lebih mendalam, saya akan menjelaskan itu tentang gaster. Gaster adalah bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di antara intraabdominal yang terletak di antara esofagus dan duodenum. Dalam keadaan kosong, ukuran lambung umumnya mencapai 12 inci, sekitar 30 cm. Pada titik terlebarnya, lambung bisa membesar sampai 6 inci, sekitar 15 cm lebih lebar. Nah, seperti ini gambar gaster kurang lebih seperti ini. Dia bagian itu setelah esofagus itu turun ke gaster. Di bagian ininya ada piloik sphincter. Lanjut, gaster atau struktur gaster atau lambung ini terdiri dari kardia, fundus, badan lambung, antrum, dan pilorus. Lalu di bagian atasnya ada fundus, ada kardia juga di bagian bawahnya, lalu ada pilorus di bagian paling bawahnya dari gaster. Lalu di bagian sebelah kanannya ada badan lambung atau badan gaster. Lalu di sini penjelasannya itu adalah kardia. Kardia adalah bagian lambung yang berada di paling atas. Bagian ini berbatasan langsung dengan esofagus. Jadi secara nggak langsung dia sebagai penghubung. Lalu ada fundus, adalah bagian atas yang ada di lambung yang berbentuk melengkung dan persis di bawah diafragma. Antrum, lalu ada antrum atau biasa disebut antrum pilorus, adalah sebuah bagian yang berada di paling bawah lambung. Bentuk dari antrum ini melengkung kurang lebih deh. Lalu ada pilorusnya adalah bagian yang berhubungan langsung dengan usus halus. Nah, pilorus ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya seperti sphincter pilorus. Sphincter pilorus ini adalah sebuah otot yang berbentuk seperti cincin. Jadi bentuk dari
sphincter pylorus ini kurang lebih ya seperti cincin. Nah, bagian seperti cincin ini bekerja sebagai katup, sama seperti sphincter kardiak. Lalu ada badan lambung. Ini adalah salah satu bagian lambung yang memiliki fungsi paling penting. Hal tersebut karena badan lambung adalah tempat untuk tempat memproses pencernaan makanan. Lalu ada curvatura gaster, laser atau minor curvature yang merupakan cekungan yang terletak di sebelah kanan atas lambung atau medial surface. Lalu ada greater atau major curvature yang merupakan cekungan yang terletak di sebelah kiri bawah lambung atau lateral surface. Lalu ada sphincter gaster dan juga ada cardiac sphincter yang terletak di antara esophagus dan lambung atas. Lalu ada pyloric sphincter yang terletak di antara gaster bagian pylorus dan duodenum. Lalu lapisan otot polos, longitudinal layer muscle yang merupakan lapisan otot polos yang memanjang pada lapisan luar atau outer. Circular layer ini muscle merupakan lapisan otot polos yang melingkar pada lapisan tengah atau middle. Kemudian ada oblique layer yang muscle yang merupakan lapisan otot polos yang miring pada lapisan dalam atau inner. Jadi bagian luar itu ada longitudinal layer muscle. Lalu di bagian dalam, di bagian tengah itu ada circular layer muscle. Lalu di bagian dalam ini ada oblique layer muscle. Gambarnya seperti ini kurang lebih. Oke, next. Lalu neurovaskularisasi ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sebelum masuk lebih dalam, yaitu neurovaskularisasi adalah proses pembentukan pembuluh darah baru akibat pembuluh darah yang sudah ada mengeluarkan kuncup atau tunas pembuluh darah baru. Pada keluhan rasa sakit seperti terbakar di lambung yang menjalar ke tenggorokan mungkin saja disebabkan oleh asam lambung yang naik hingga mendekati esophagus. Asam lambung yang meningkat akan merusak mukosa pada esophagus. Hal inilah yang akan menimbulkan rasa nyeri seperti terbakar pada ulu hati hingga muntah. Neurovaskularisasi akan membentuk suplai oksigen atau O2 dan nutrisi yang dilahirkan oleh darah melalui pembuluh darah baru ke esophagus, sehingga proses penyembuhan luka mukosa yang rusak akibat gas asam lambung yang menjadi lebih cepat dan rasa nyeri seperti terbakar menjadi berkurang. Oke, next. Sudah selesai. Jadi ini daftar pustakanya ya dari hal. Oke, next. Sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kurangnya. Oke, sudah selesai.